Gerakan 30 September 1965 atau G30S selalu menjadi topik kontroversial dalam sejarah Indonesia. Banyak pertanyaan muncul, salah satunya, katanya G30S adalah kudeta PKI, kok militer semua yang aktif? Mari kita kupas secara mendalam. Memang benar bahwa unsur militer sangat dominan dalam peristiwa ini. Siapa saja yang terlibat? 1. Pasukan Cakrabirawa. Satuan pengawal presiden yang seharusnya bertugas melindungi Soekarno, tetapi justru terlibat dalam operasi ini. Letko Untung, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, memimpin operasi ini, mengklaim bahwa gerakan ini bertujuan mengamankan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal yang dikatakan akan menggulingkannya. Namun ada kejanggalan. Jika tujuan utama adalah melindungi Soekarno, mengapa Presiden sendiri tidak segera mengambil kendali atas situasi? 2. Batalion 530, Brawijaya, Batalion 454, Diponegoro, dan Batalion 328, Siliwangi. Kesatuan-kesatuan dari berbagai daerah yang dikirim ke Jakarta, yang sebagian besar anggotanya mungkin tidak sepenuhnya memahami tujuan gerakan ini. Mereka hanya diberi perintah untuk menangkap para jenderal dan mengamankan lokasi strategis, bukan menggulingkan pemerintahan atau mengambil alih kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa operasi ini tidak dirancang sebagai kudeta militer konvensional yang langsung merebut pusat pemerintahan, seperti yang biasa terjadi dalam kudeta-kudeta lain di dunia. 3. Brigade Infanteri 1 Jayakarta memiliki hubungan dengan Kolonel Abdul Latif, salah satu perwira yang dekat dengan Soekarno dan disebut-sebut terlibat dalam perencanaan gerakan ini. Latif mengklaim bahwa dia memberitahu Soeharto tentang rencana ini sebelum kejadian, yang memunculkan spekulasi. Apakah Soeharto sudah mengetahui dan membiarkan gerakan ini terjadi untuk dimanfaatkan kemudian? Fakta bahwa gerakan ini dilakukan oleh unsur militer menimbulkan pertanyaan besar. Jika ini adalah kudeta yang dirancang oleh PKI, mengapa eksekusinya justru dilakukan oleh personel militer? Beberapa kemungkinan penjelasan. 1. PKI tidak memiliki kekuatan militer sendiri. Sebagai partai politik, PKI tidak memiliki angkatan bersenjata formal seperti militer. Walaupun ada organisasi afiliasi PKI seperti Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia atau BTI yang memiliki jumlah massa besar, mereka tidak memiliki kemampuan militer untuk melancarkan kudeta bersenjata. Karena itu, jika memang PKI terlibat, mereka harus mengandalkan unsur militer yang bersimpati kepada mereka atau memiliki agenda yang sejalan. 2. Tokoh-tokoh kunci dalam G30S berasal dari militer. Letko Untung, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, mengklaim bahwa gerakan ini bertujuan mencegah kudeta Dewan Jenderal yang menurutnya akan menggulingkan Presiden Soekarno. Kolonel Abdul Latif, Komandan Brigade Infanteri 1 Jayakarta, disebut-sebut sebagai perwira yang memiliki hubungan dekat dengan Soekarno dan terlibat dalam koordinasi operasi. Brigjen Suparjo dari Kodam Kalimantan Barat, salah satu tokoh paling senior dalam gerakan ini, yang dalam analisisnya sendiri justru mengkritik kurangnya koordinasi dalam G30S. 3. Apakah PKI murni mengendalikan G30S? Salah satu argumen utama bahwa PKI terlibat adalah peran DN Aidit, ketua PKI, yang disebut-sebut mendukung gerakan ini sebelum akhirnya melarikan diri ke Jawa Tengah setelah kegagalan operasi. Namun, tidak ada bukti bahwa seluruh struktur PKI mengetahui atau mendukung rencana ini. Bahkan, banyak anggota PKI di daerah yang baru mengetahui peristiwa ini setelah terjadi. Ini menimbulkan kemungkinan bahwa PKI memang memiliki peran, tetapi bukan sebagai satu-satunya aktor utama. Kesimpulan, jika G30S sepenuhnya dikendalikan oleh PKI, seharusnya mereka memiliki pasukan sendiri untuk melaksanakan operasinya. Namun yang terjadi adalah, gerakan ini sepenuhnya dieksekusi oleh unsur militer, terutama dari Cakrabirawa dan batalion-batalion tertentu. Keberadaan perwira tinggi yang terlibat juga menunjukkan bahwa ini bukan hanya urusan PKI, tetapi ada elemen dalam militer yang memiliki kepentingan sendiri. Dengan demikian, menyebut G30S sebagai murni kudeta PKI menjadi terlalu simplistik. Kemungkinan besar ini adalah gerakan yang melibatkan lebih dari satu aktor dengan berbagai kepentingan, baik dari internal militer maupun kelompok politik. Apakah ada pihak yang memanfaatkan situasi ini? Itulah pertanyaan yang masih menjadi perdebatan hingga hari ini.
PKI sebagai partai politik tidak memiliki kekuatan militer resmi, tetapi ada beberapa indikasi yang sering dikaitkan dengan keterlibatan mereka dalam G30S. Namun, apakah ini berarti PKI sebagai organisasi secara penuh bertanggung jawab atas gerakan ini? Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. 1. PKI dan wacana Angkatan Kelima. Salah satu kebijakan PKI yang paling ditentang oleh Angkatan Darat adalah usulan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu buruh dan petani yang dipersenjatai. Konsep ini didukung oleh Soekarno dan DN Aidit, tetapi ditolak keras oleh banyak perwira militer karena dianggap sebagai upaya menyaingi dominasi TNI, khususnya Angkatan Darat. Wacana ini memicu ketegangan yang sangat tinggi antara PKI dan Angkatan Darat, menciptakan kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak saling curiga dan bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi. Namun, pada saat G30S terjadi, Angkatan Kelima belum terbentuk secara nyata dan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut, yang berarti PKI tidak memiliki kekuatan bersenjata untuk melakukan kudeta secara langsung. 2. Keterlibatan DN Aidit dan tokoh PKI. DN Aidit, ketua PKI, memang diketahui berada di Halim pada malam G30S, yang menunjukkan bahwa ia setidaknya memiliki informasi atau keterlibatan dalam peristiwa tersebut. Beberapa laporan menyebut bahwa Aidit mendukung gerakan ini, tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini perintah resmi dari PKI sebagai organisasi, atau hanya inisiatif Aidit secara pribadi? Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah setelah G30S gagal, yang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki rencana cadangan atau strategi untuk mengambil alih kekuasaan secara lebih luas. Jika PKI benar-benar merancang kudeta, mengapa tidak ada mobilisasi besar-besaran dari massa PKI, pemuda rakyat, atau organisasi afiliasi lainnya? Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota PKI tidak mengetahui atau tidak terlibat langsung dalam peristiwa ini. 3. Propaganda dan pengakuan paksa. Setelah G30S, banyak pengakuan dari tokoh-tokoh yang disebut terlibat dalam gerakan ini, tetapi sebagian besar pengakuan tersebut muncul setelah interogasi di bawah tekanan. Beberapa tersangka mengakui bahwa mereka terkait dengan PKI, tetapi banyak sejarawan meragukan keabsahan pengakuan ini karena kemungkinan besar diperoleh melalui penyiksaan atau paksaan. Rezim Orde Baru menggunakan pengakuan ini sebagai dasar untuk menggiring opini bahwa PKI adalah dalang utama G30S, tetapi bukti konkret mengenai komando langsung dari PKI masih diperdebatkan hingga kini. Selain itu, peran media dan propaganda dalam membentuk narasi resmi sangat kuat, di mana Orde Baru menekankan bahwa G30S adalah kudeta PKI, meskipun fakta di lapangan menunjukkan adanya keterlibatan militer dalam eksekusinya. Kesimpulan, PKI terlibat, tetapi seberapa besar? Dari berbagai fakta di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. 1. PKI sebagai organisasi tidak memiliki kekuatan militer untuk melakukan kudeta sendirian. Mereka mengusulkan Angkatan Kelima, tetapi pada saat kejadian, mereka belum memiliki pasukan bersenjata. Jika PKI benar-benar melakukan kudeta, seharusnya ada mobilisasi besar dari massa mereka, tetapi ini tidak terjadi. 2. Ada indikasi bahwa beberapa tokoh PKI, terutama DN Aidit, mengetahui atau mendukung gerakan ini. Namun, tidak ada bukti bahwa seluruh struktur PKI terlibat atau bahwa ini adalah operasi resmi yang direncanakan partai. 3. Narasi bahwa PKI adalah dalang utama G30S banyak didukung oleh propaganda Orde Baru. Pengakuan tersangka seringkali diperoleh di bawah tekanan, sehingga kredibilitasnya bisa dipertanyakan. Media dikontrol untuk membentuk persepsi bahwa ini adalah kudeta PKI, tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini. Kesimpulannya, PKI mungkin memiliki peran dalam G30S, tetapi menyebutnya sebagai kudeta PKI adalah penyederhanaan yang tidak sepenuhnya didukung oleh bukti sejarah. Secara umum, kudeta atau coup d'etat adalah tindakan perebutan kekuasaan secara cepat dengan menggulingkan pemerintahan yang sah. Jika melihat aksi G30S yang mencakup penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal TNI AD, sekilas peristiwa ini memiliki karakteristik kudeta. Namun, seberapa jauh G30S bisa disebut sebagai upaya kudeta sebenarnya masih menjadi perdebatan, karena terdapat berbagai kejanggalan dalam peristiwa ini. 1. G30S tidak langsung mengambil alih pemerintahan. Gerakan ini tidak menargetkan Soekarno, yang saat itu adalah kepala negara dan pusat kekuasaan di Indonesia. Jika G30S adalah kudeta, mengapa mereka tidak menguasai istana negara, kementerian, atau pusat komunikasi nasional secara efektif? Sebaliknya, mereka hanya mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang tidak segera mengambil langkah konkret untuk menggantikan pemerintahan yang ada.
Ini sangat berbeda dari kudeta militer klasik, seperti yang terjadi di negara lain, di mana pelaku kudeta segera mengamankan pemimpin negara, menguasai media, dan mengontrol angkatan bersenjata. 2. Klaim G30S, mencegah kudeta Dewan Jenderal. Letko Untung dan para pemimpin G30S mengklaim bahwa tujuan mereka adalah menyelamatkan Soekarno dari kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Narasi ini didasarkan pada anggapan bahwa ada kelompok dalam militer yang ingin menggulingkan Soekarno, terutama karena hubungan dekatnya dengan PKI. Jika klaim ini benar, maka G30S bukanlah kudeta dalam arti ingin mengambil alih kekuasaan, melainkan lebih sebagai operasi preemptif atau mencegah kudeta lain. Namun, tidak ada bukti konkret bahwa Dewan Jenderal benar-benar ada atau sedang merencanakan kudeta terhadap Soekarno, sehingga alasan ini masih menjadi perdebatan. 3. Mengapa G30S begitu mudah dipadamkan? Kudeta yang berhasil biasanya memiliki dukungan luas dari militer atau elemen politik lainnya, tetapi G30S tampaknya tidak mendapatkan dukungan signifikan di dalam tubuh TNI maupun dari partai politik besar. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, dengan cepat mengambil alih situasi dan mengendalikan keadaan dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini menimbulkan pertanyaan, jika G30S memang dirancang sebagai kudeta besar-besaran, mengapa perencanaannya tampak begitu lemah dan mudah digagalkan? Bahkan, setelah peristiwa ini, Soekarno sendiri tidak segera dicopot dari jabatannya, yang semakin menegaskan bahwa G30S tidak memiliki strategi untuk mengambil alih kekuasaan secara menyeluruh. 4. Kemungkinan G30S sebagai bagian dari skenario yang lebih besar. Kelemahan strategi G30S dan kegagalannya dalam mengambil kendali pemerintahan menimbulkan spekulasi bahwa gerakan ini bukanlah murni kudeta, melainkan bagian dari skenario politik yang lebih kompleks. Ada beberapa kemungkinan yang sering dikemukakan. A. G30S adalah manuver internal di dalam militer yang disusupi kepentingan politik tertentu. Sebagian analis berpendapat bahwa ada faksi dalam TNI yang memanfaatkan G30S untuk melemahkan lawan politik mereka. Letko Untung dan kelompoknya mungkin percaya bahwa mereka bertindak untuk kepentingan Soekarno, tetapi mereka bisa saja telah dimanipulasi oleh pihak lain yang memiliki agenda berbeda. B. G30S sengaja dibiarkan terjadi agar bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan PKI. Soeharto, yang sangat cepat mengendalikan situasi, mungkin sudah mengetahui rencana ini sebelumnya dan membiarkannya berkembang, hingga bisa digunakan sebagai justifikasi untuk mengambil tindakan terhadap PKI. Dalam waktu singkat setelah peristiwa ini, PKI dijadikan kambing hitam, dan Soeharto memperoleh dukungan luas untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap kelompok komunis dan simpatisannya. G30S bukan sekadar kudeta, tetapi perang proksi antara kekuatan asing. Dalam konteks Perang Dingin, Indonesia adalah negara yang sangat strategis, dengan AS dan Uni Soviet bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Beberapa teori menyebutkan bahwa CIA, melalui jaringan tertentu di dalam militer Indonesia, mengetahui atau bahkan mendorong peristiwa ini untuk menciptakan dalih bagi penggulingan Soekarno dan PKI. Skenario ini diperkuat oleh fakta bahwa setelah G30S, Indonesia segera beralih ke kebijakan ekonomi yang lebih pro-barat dan menjauh dari pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok. Kesimpulan, G30S, kudeta atau skenario politik? Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. 1. G30S memiliki elemen kudeta, tetapi tidak sepenuhnya dirancang sebagai kudeta konvensional. Tidak ada upaya langsung untuk menggulingkan Soekarno atau mengambil alih pemerintahan secara menyeluruh. Gerakan ini lebih menyerupai aksi preemptif yang tidak dieksekusi dengan baik dan tidak mendapat dukungan luas. 2. Fakta bahwa G30S begitu mudah dipadamkan menimbulkan pertanyaan, apakah ini adalah operasi yang dimanfaatkan oleh pihak lain? Soeharto bertindak sangat cepat dan efektif, yang mengindikasikan bahwa ia mungkin sudah memiliki rencana cadangan untuk menangani situasi ini dan menggunakannya untuk kepentingan politiknya. 3. G30S bisa jadi merupakan bagian dari konflik kekuasaan yang lebih luas, yang melibatkan berbagai faksi di dalam militer serta pengaruh politik dari dalam dan luar negeri. Apakah G30S sengaja dibiarkan terjadi, atau apakah ada pihak yang memang menggunakannya sebagai alasan untuk membersihkan lawan politik, tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Jadi, menyebut G30S sebagai kudeta PKI adalah penyederhanaan yang tidak cukup didukung oleh fakta sejarah. G30S lebih mungkin merupakan bagian dari konflik kekuasaan yang kompleks antara berbagai faksi di dalam negeri dengan kemungkinan adanya campur tangan kepentingan asing. Setelah peristiwa G30S,
militer, khususnya Angkatan Darat di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto, bergerak sangat cepat dalam mengendalikan situasi. Bahkan, dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka berhasil menumpas gerakan ini dan mulai melakukan serangkaian tindakan lanjutan yang pada akhirnya mengarah pada kejatuhan Soekarno dan penghancuran PKI. Pertanyaannya adalah, mengapa justru militer yang lebih aktif dalam peristiwa ini, bukan PKI yang dituduh sebagai dalang utama? Berikut beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal ini. 1. Militer memiliki kekuatan operasional yang lebih besar. Dalam struktur kekuasaan negara, militer, khususnya Angkatan Darat, memiliki kendali atas senjata, pasukan, dan operasi keamanan nasional. PKI, meskipun merupakan partai politik terbesar di Indonesia pada saat itu, tidak memiliki kekuatan militer sendiri. Jika G30S benar-benar dirancang sebagai kudeta oleh PKI, seharusnya ada dukungan militer yang lebih luas dari faksi-faksi yang berpihak pada mereka, tetapi ini tidak terjadi. Justru yang lebih dominan dalam eksekusi G30S adalah beberapa unsur dalam TNI, seperti pasukan Cakrabirawa, Batalion 530, dan Batalion 454, yang semuanya tetap berada dalam struktur militer resmi. 2. Soeharto bergerak lebih cepat daripada pihak lain. Salah satu kejanggalan terbesar dalam peristiwa ini adalah betapa cepat dan efektifnya Soeharto mengambil alih situasi setelah G30S terjadi. Dalam waktu singkat, Soeharto mengumpulkan pasukan di bawah komandonya, yakni Kostrad, dan mulai mengordinasikan operasi pemulihan keamanan. Fakta bahwa Soeharto mampu mengendalikan keadaan begitu cepat menimbulkan spekulasi. A. Apakah ia sudah memiliki informasi sebelumnya tentang kemungkinan terjadinya G30S? B. Apakah ada rencana yang memang sudah disiapkan untuk merespons situasi semacam ini? Dibandingkan dengan Soekarno, yang tampak ragu-ragu dalam menanggapi situasi, Soeharto justru menunjukkan ketegasan dan mengambil inisiatif, yang kemudian membuatnya semakin kuat secara politik. 3. Kemungkinan adanya rencana kontingensi di dalam militer. Dalam situasi politik yang penuh ketegangan pada tahun 1965, tidak mengherankan jika militer sudah memiliki berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan peristiwa seperti G30S. Bisa jadi, beberapa perwira militer sudah bersiap menghadapi peristiwa semacam ini dan menunggu momentum yang tepat untuk bertindak. Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa G30S sengaja dibiarkan berkembang agar bisa dijadikan alasan untuk mengambil tindakan yang lebih besar terhadap PKI dan Soekarno. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa setelah G30S gagal, Soeharto tidak hanya menumpas gerakan ini, tetapi juga segera melancarkan operasi besar-besaran untuk melemahkan PKI dan menggulingkan Soekarno. 4. Narasi PKI melakukan kudeta menguntungkan militer. Setelah G30S, militer dengan cepat menyebarkan narasi bahwa PKI adalah dalang utama gerakan ini. Narasi ini digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan pembersihan terhadap PKI dan simpatisannya, yang akhirnya menyebabkan ratusan ribu orang menjadi korban dalam pembantaian massal anti-PKI. Jika Soeharto hanya sekadar menumpas G30S tanpa ada narasi tentang keterlibatan PKI, ia mungkin tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk menggulingkan Soekarno dan mengambil alih kekuasaan. Dengan menempatkan PKI sebagai musuh utama, Soeharto berhasil A. Mendapat dukungan luas dari kelompok anti-komunis, baik di dalam maupun luar negeri. B. Melemahkan posisi politik Soekarno, yang selama ini beraliansi dengan PKI. C. Mengonsolidasikan kekuasaan di tangan militer, khususnya dirinya sendiri. Apakah ini murni kudeta PKI atau ada yang lebih besar? Berdasarkan fakta sejarah yang tersedia, ada beberapa kemungkinan skenario terkait G30S. 1. G30S adalah gerakan PKI yang gagal. PKI memang berusaha melakukan kudeta dengan memanfaatkan unsur militer, tetapi rencana mereka gagal karena perlawanan dari TNI lainnya, terutama di bawah Soeharto. 2. G30S adalah gerakan militer yang disusupi PKI. Beberapa perwira yang terlibat bisa jadi memiliki hubungan dengan PKI, tetapi bukan berarti ini adalah operasi PKI sepenuhnya. 3. G30S adalah operasi false flag yang sengaja dimanfaatkan oleh militer. Ada teori bahwa Soeharto atau pihak militer lain sudah mengetahui rencana ini dan membiarkannya terjadi, untuk kemudian menggulingkan PKI dan Soekarno sekaligus. Jadi, pernyataan bahwa kok militer semua yang aktif adalah pertanyaan yang wajar, karena memang banyak indikasi bahwa G30S bukan sekadar gerakan PKI, tetapi peristiwa yang lebih kompleks dengan banyak kepentingan yang bermain. Sejarah selalu punya banyak perspektif, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan sejarah lainnya.